Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Erlina Permatasari. Saya akan ngajak teman-teman ngobrol bareng tentang tutorial StreamYard. Kita akan membahas tutorial StreamYard from A to Z, 101 about StreamYard for your live streaming. Oke. StreamYard adalah salah satu platform streaming yang sangat mudah digunakan. Itulah kenapa StreamYard banyak digunakan oleh para pemula di bidang live streaming, karena selain tampilannya yang user friendly, juga karena di StreamYard kita bisa multi stream, di StreamYard kita juga bisa multi stream, kita juga bisa menampilkan share screen, share video, juga tampilannya juga cukup menarik. Wah, sudah ada Mbak Tiwi dari Banjarmasin. Terima kasih sudah hadir Mbak Tiwi. Oke, sekarang kita mulai dari bagaimana untuk masuk ke StreamYard itu sendiri ya. Oke, kita mulai dari, saya coba share screen. Gini, jadi ini adalah tampilan dari website StreamYard. Untuk masuk ke StreamYard kita tidak perlu mendownload apapun, kita cukup menggunakan lewat browser. Teman-teman bisa tinggal masukkan streamyard.com di URL yang tersedia di browser teman-teman. Lalu jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik Get Started. Jika teman-teman sudah memiliki akun, maka bisa klik Login. Di sini saya akan menggunakan akun yang sudah ada, yaitu akun Ibu Profesional Asia, maka saya klik Login. Lalu saya masukkan email Ibu Profesional Asia. Lalu klik Get Login Code. Kemudian teman-teman bisa cek email teman-teman, email yang sudah dimasukkan tadi. Lalu teman-teman akan mendapatkan 6 digit login code untuk masuk ke StreamYard. Seperti ini, kelihatan nggak ya? Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan kodenya. Oke, lalu teman-teman bisa klik login. Ini adalah tampilan di belakang layar StreamYard, tampilan utamanya. Di sini teman-teman bisa lihat ada broadcast dan destination. Yang pertama teman-teman harus setting adalah destination-nya. Destination-nya di sini. Destination di sini adalah Facebook Group, Facebook Page, YouTube, dan beberapa platform lain yang bisa teman-teman gunakan untuk menayangkan live streaming teman-teman ya. Oke, kita mulai dari cara pertama, kita add destination. Oke, ada Facebook fanpage, Facebook group, dan Facebook profile. Kemudian ada LinkedIn page, YouTube channel, Periscope, Twitch, dan custom RTMP. Custom RTMP di sini adalah tayangan destinasi custom untuk teman-teman menayangkan live streaming, bisa di blog atau website pribadi teman-teman. Contohnya seperti itu. Di sini kita akan coba masukkan Facebook group. Oke. Klik connect Facebook. Oke. Kalau belum masuk, kalau di browser itu belum pernah ada Facebook login, maka teman-teman harus login dulu ya. Oke, seperti ini. Lalu akan muncul Facebook group di mana teman-teman menjadi admin. Maka teman-teman tinggal pilih. Oh, kebetulan di sini semuanya sudah connected ya. Oke. Kalau sudah connected, lalu kita set broadcast-nya. Create broadcast adalah untuk room tayangan teman-teman ya. Jadi
setelah teman-teman create broadcast ini, lalu teman-teman bisa sudah live kan, maka teman-teman tidak bisa lagi live di studio broadcast yang sama. Caranya adalah seperti ini. Create broadcast, lalu teman-teman bisa pilih akan tayang di mana. Misalnya kita pilih tayang di Facebook group Mentoring Broadcasting, lalu kita masukkan judulnya. Judulnya misalkan kita buat belajar StreamYard. Oke. Lalu teman-teman bisa langsung klik saja atau bisa schedule for later. Fungsi dari schedule for later ini adalah agar member dari Facebook group tersebut mendapatkan sebuah notifikasi bahwa akan ada sebuah tayangan live streaming di jam sekian. Contohnya saya buat pukul 1 misalnya, 1 PM. Lalu kita masukkan thumbnail image-nya. Ini penting ya teman-teman ya, thumbnail image ini penting agar gambar yang masuk nanti bukanlah gambar cover Facebook profil kita. Jadi kalau kita nggak masukkan thumbnail image-nya, maka yang muncul nanti adalah Facebook cover dari profil kita. Oke, kita masukkan contohnya yang sudah saya buat ini. Oke, klik apply. Kemudian kita bisa klik create broadcast. Seperti itu. Oke, kemudian nanti di Facebook-nya akan muncul bahwa kita akan mengadakan sebuah tayangan streaming. Oke, lalu teman-teman bisa masuk ke studionya dan nanti di Facebook-nya akan muncul seperti ini. Akan muncul notifikasinya. Contohnya seperti ini, notifikasi tayangan yang sudah kita buat tadi. Kita refresh dulu. Nah, seperti ini. I'm going to live using StreamYard, and muncul judul yang sudah kita buat tadi, belajar StreamYard. Jamnya juga muncul di sini sesuai 13.10. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke studio StreamYard-nya ya. Kita masuk ke studio StreamYard-nya. Apa aja yang akan kita pelajari di studio StreamYard itu nanti ya. Kita akan belajar bagaimana men-setup sebuah tayangan dari sisi visualnya dan menu-menu apa saja yang ada di balik layar StreamYard. Oke, kita mulai. Sebelumnya maafkan kalau mata saya agak ke sana kemari karena saya di sini menggunakan dua layar untuk memudahkan share screen. Oke, jadi ini adalah tampilan di balik layar StreamYard-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kotak-kotak. Nanti ini isinya adalah para narasumber, para moderator dan para operator, semua orang yang berada di balik layar StreamYard-nya. Kemudian di sini ada speaker layout, bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini adalah setup untuk share screen, untuk mengundang tamu atau narasumber yang ingin kita munculkan di layar. Lalu di sini adalah setup untuk grafis yang akan mempercantik tayangan kita, seperti itu. Kita mulai dengan komen. Oke,
Oh, Mbak Tiwi, gimana maksudnya 2 layar? Maksudnya 2 layar adalah saya menggunakan 2 Oke, kita coba tampilkan. Contohnya adalah komen Mbak Tiwi ini. Gimana maksudnya dengan 2 layar, Mbak? 2 layar maksudnya saya menggunakan 2 monitor. Jadi 1 laptop dan satu monitor sendiri untuk memudahkan saya share screen kayak gitu ya Mbak Tiwi ya. Oke, pertama kita mulai dengan komen ya. Kita mulai dengan komen di sini yang paling atas, lalu kemudian kita bisa klik show. Kalau setelah kita klik show, maka komennya akan muncul seperti tadi saya memunculkan komen Mbak Tiwi tadi ya, seperti ini. Oke, di sini muncul namanya Tiwi Banjarmasin, muncul profile picture Mbak Tiwi di Facebook, lalu kemudian muncul komen yang Mbak Tiwi tuliskan seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke banner. Kita masuk ke banner. Di banner ini ada folder ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya banner itu berisi tentang untuk kita menampilkan judul tayangan dan menampilkan running text. Banner bisa kita kelompokkan menjadi setiap folder tersendiri untuk memudahkan dalam kita mengkategorisasikan setiap tayangan. Oke, kita bisa klik create new folder di sini, kita masukkan misalkan nama yang kita inginkan, lalu kemudian foldernya muncul, saya tadi buat SY101. Oke, lalu kemudian untuk membuat banner, kita bisa create banner, lalu di sini ada dua yang sudah saya buat, satu banner dan satu lagi adalah ticker. Ticker adalah running text. Cara membuatnya mudah saja dengan create a banner, kemudian tuliskan banner yang teman-teman mau, kemudian jika ingin menampilkan itu sebagai banner atau besar gitu ya, seperti judul gitu, maka tickernya tidak usah dicetak. Tapi kalau ingin memunculkan itu sebagai running text, maka kita tinggal centang tickernya, kemudian klik add banner, dan untuk menampilkannya juga mudah saja, teman-teman bisa klik show, teman-teman arahkan mouse-nya di atas banner yang sudah dibuat, maka nanti akan muncul tulisan show ini, teman-teman bisa klik show, lalu untuk menyembunyikannya, teman-teman bisa klik hide dengan cara yang sama seperti teman-teman show banner dan show tickernya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita masuk ke banner. Ini adalah contoh banner. Kemudian ini adalah contoh ticker. Ticker itu tulisan yang bisa berjalan di bawah dan dia ukurannya lebih kecil. Kita biasa menyebutnya running text ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah banner kita masuk ke brand. Brand ini lebih kompleks tentang setting visualisasinya di sini ya. Jadi di sini ada sama seperti banner tadi, teman-teman juga bisa membuat folder tersendiri di brand yang teman-teman buat. Di sini contohnya adalah brand IP Asia. Lalu di sini ada them itu adalah bentuk banner yang kita inginkan, semacam itu. Saya coba jelaskan satu persatu ya. Ini saya stop share screen dulu. Oke, kita masuk ke brand. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada folder brand yang sudah saya buat, yaitu SY101. Kemudian di bawahnya ada brand color. Brand color ini kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan ya, tema tayangannya agar lebih matching dengan mungkin overlay yang sudah kita buat, seperti itu.
Contohnya kayak gini, kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalnya kita mau biru, oke, birunya udah supaya lebih manis ya. Oke, kemudian di situ ada lagi them. Them itu teman-teman bisa lihat ada default, ada minimal, ada bubble, ada blocks. Yang kita gunakan saat ini adalah block. Kalau kita mau ganti ke default, nah tampilannya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan default. Kemudian ini adalah tampilan minimal, ini adalah tampilan bubble, dan ini adalah tampilan blocks. Kemudian logo. Logo default untuk StreamYard adalah logo bebek seperti ini. Oke, jika teman-teman memiliki StreamYard Pro, maka logo bebek ini bisa kita sembunyikan. Lalu teman-teman bisa menambahkan logo sendiri, seperti logo Semesta Karya Ibu Profesional ini. Atau teman-teman juga bisa menambahkan logo yang lain. Gitu. Lalu di bawahnya ini adalah overlay. Overlay seperti yang saya tampilkan di sini adalah sebuah gambar yang menutup tayangan. Maka cara membuat overlay, teman-teman bisa buat misal di Canva atau aplikasi lain, teman-teman harus sisakan beberapa space yang transparan agar sebagai pembicara kita juga terlihat di layar ya. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya saya membuat overlay untuk tayangan. Oke, seperti ini. Lalu jika saya ingin menjelaskan bersanding dengan saya seperti tadi itu kita juga tapi tanpa menggunakan share screen, saya juga bisa menggunakan seperti ini. Oke, ini seperti yang saya jelaskan, seperti yang saya gunakan barusan ya. Oke. Lalu setelah overlay, kita scroll ke bawah, di situ ada video clip dan ada background, lalu ada display name. Oke, video clip ini kita bisa masukkan video yang berdurasi maksimal 10 menit dengan size maksimal adalah 200 mega. Size-nya seperti size YouTube ya, seperti size video pada umumnya, yaitu 1280 dikali 720 pixel. Oke, teman-teman bisa masukkan di sini video yang ingin teman-teman munculkan di tayangan. Lalu jika teman-teman menayangkan sebuah video, maka layarnya itu penuh dengan video itu. Jadi teman-teman akan mundur nggak kelihatan dulu gitu. Oke. Lalu kemudian untuk background ini nantinya juga akan muncul di balik tayangan kalau misalnya teman-teman menggunakan fitur share screen seperti tadi atau dua narasumber gitu ya, dua orang yang tampil di layar, jadi backgroundnya nanti akan kelihatan. Lalu di bawah ada show display name. Maka kalau kita nggak mengaktifkan show display name, maka display akan muncul. Kalau kita nonaktifkan, maka juga display name-nya tidak akan muncul. Seperti itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke menu satu lagi, yaitu private chat. Oke, di sini teman-teman bisa mengatur obrolan dengan para peserta di balik layar ya. Contohnya, nih, chat area untuk business communication. Contohnya, sebentar lagi moderator harus standby. Oke, sebagai operator atau timekeeper, kita bisa menuliskan moderator standby on 10 second. Seperti itu. Lalu di bawah adalah speaker layout. Oke. Speaker layout, jika kita ada 2 orang atau lebih gitu, maka kita bisa mengatur tampilan sesuai dengan keinginan kita.
Contohnya adalah seperti ini. Oke. Boleh Mbak Tiwi, silakan. Oke, Mbak Tiwi kalau mau gabung silakan masuk ke sini ya. Oke, saya masukkan di komen ya Mbak Tiwi ya. Silakan join Mbak Tiwi. Oke, kemudian kita masuk ke speaker layout ya. Speaker layout di sini. Layout ada beberapa ya. Jika yang pertama itu maka akan muncul semuanya satu layar penuh. Lalu kalau kita gunakan yang layout nomor 2 maka akan muncul tayangan potret seperti ini. Oke. Lalu jika kita munculkan menggunakan layout nomor 3 akan muncul seperti ini, background seperti yang saya jelaskan sebelumnya, background-nya akan tampil. Lalu ini jika kita ingin satu orang sebagai spotlight gitu, misalnya sebuah tayangan talk show, setelah moderator menyampaikan pertanyaan, moderator akan tampil lebih kecil di sini dan narasumber akan tampil utama di sini. Lalu kemudian ini layout nomor 3, layout nomor 5 untuk share screen tapi layarnya kecil saja. Contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya kita mau gunakan yang Facebook. Oke, jadi seperti ini. Jadi tayangannya hanya kecil saja gitu di sini ya. Lalu kalau yang nomor 6 maka pembicaranya tampak kecil, kemudian layar share screen-nya tampak lebih besar. Kemudian jika yang terakhir, maka hanya muncul layar share screen-nya saja seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke share screen. Kita masuk ke menu share screen. Kita masuk ke menu share screen. Bagaimana caranya share screen? Saya akan coba jelaskan bagaimana caranya share screen. Oke, teman-teman bisa klik di bawah itu ya, di bawah ada menu share screen, lalu teman-teman bisa klik share video file atau share screen. Untuk video file di sini adalah video yang sudah teman-teman download, sudah ada di komputer teman-teman semuanya. Di sini tidak ada batasan, teman-teman bisa tampilkan video dengan durasi sepanjang apapun, dengan size sebesar apapun, itu bebas ya. Kemudian jika share screen, maka teman-teman bisa menampilkan apa yang teman-teman sedang lakukan di layar komputer teman-teman. Di sini ada 3 pilihan, ada entire screen, yaitu seluruh layar ya. Lalu di sini ada juga pilihan window, maka yang muncul adalah masing-masing window yang sedang teman-teman buka, bisa itu application window atau browser window, apa saja. Lalu di sini ada Chrome tab. Chrome tab khusus pada Google Chrome, tab Google Chrome yang sedang teman-teman buka, seperti itu. Lalu teman-teman bisa klik share, dan teman-teman bisa mulai share screen. Oke. Kemudian setelah menu share screen, oke, teman-teman bisa menggunakan menu invite di bawah ini untuk mengundang narasumber lain.
seperti yang baru saja saya lakukan, saya memasukkan link ini di Facebook, kemudian Mbak Tiwi di sini sudah hadir untuk menemani kita. Oke, Mbak Tiwi, saya masukkan ya. Oke, seperti ini salah satu cara untuk invite. Oke. Lalu setelah semua sudah teman-teman set up, brand sudah di set up, semua tamu sudah masuk, lalu teman-teman tinggal go live dan selamat menayangkan live streaming pertama teman-teman semua. Mbak Tiwi, terima kasih sudah hadir ya Mbak Tiwi. Oke, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang StreamYard 101. Cukup lama ternyata ya, 26 menit, Masya Allah. Terima kasih Mbak Tiwi sudah hadir. Saya sekarang sudah selesai menjelaskan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maafkan jika ada salah-salah kata atau sikap yang masih gugup di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.